Selamat malam, Ibu, Bapak. Izin memperkenalkan diri. Nama saya Esther Elizabeth dari jurusan Teknik Pertambangan Universitas Trisakti. Sebelum itu, saya izin langsung masuk di pertanyaannya, Ibu, Pak. Ya, halo Esther Elizabeth. Lanjut aja, Dek. Oh ya, Bu. Jadi untuk pertanyaan yang pertama, Bu, bagaimana perusahaan menentukan wilayah studi AMDAL di perusahaan Ibu sendiri, Bu? Sebelumnya, perkenalkan juga di sini ada Pak Fahmi selaku Enviro dari kita. Mungkin kalau rekan-rekan sekalian mau banyak sharing tentang Adel, nah di sini ada ahli kita nih, Pak Fahmi. Jadi kita bisa lihat sudut pandang by Enviro kita dan mungkin sedikit nanti dari saya sedikit dokumennya kayak gitu. Mungkin ke Pak Fahmi, saya berikan waktu dan tempat, saya persilahkan. Ya, baik, terima kasih. Eh, Selamat malam untuk adik mahasiswa. Selamat malam, Pak. Selamat malam, Pak. Malam. Selamat malam, Pak. Eh, jadi pertanyaannya terkait menentukan batas wilayah studi AMDAL ya. Iya, Pak. Ya, kalau dari eh, pengalaman saya untuk eh, paling paling mendasar untuk penentuan wilayah studi itu yaitu wilayah-wilayah yang berpotensi terkena dampak dari kegiatan pertambangan. Ya, misalnya dari desa-desa lingkar tambang, karena biasa ada aliran sungai yang dari kegiatan pertambangan. Nah, itu bisa bisa saja ada dampak dari pencemaran air akibat kegiatan pertambangan. Mungkin itu saya mungkin dari Bu Lia ada yang mau ditambahkan. Gimana nih dari penjelasan Pak Fahmi? Ada mungkin kurang jelas bisa langsung. Kalau dari aku sih tambahan kurang lebih sama dengan Pak Fahmi. Kalau untuk penentuan wilayahnya ya kan kalau AMDAL itu kita ngomonginnya masalah lingkungan, dampak sosial, dampak lingkungan, sama seperti apa yang Pak Fahmi bilang kayak dampaknya lebih ke area yang sekitar tambang. Jadi di mana area tambang tersebut di melakukan kegiatan operasional, nah kita tentukan area-area terdampaknya. Mulai ditentukan dari radius terdekat atau di daerah di mana tambang tersebut melakukan kegiatan. Misalnya di sini di daerah apa, misalnya mau Pait kan, itu akan jadi radius terdekat dengan dampak terdekat mulai dari dampak lingkungan, sosial, serta ekonominya gitu. Nah, nanti kita bentuk lagi radius kedua atau biasa kita sebut di area tampang itu ring kedua. Dampaknya apa saja yang ditimbulkan? Apakah hanya lingkungannya saja atau hanya sosialnya saja? Seperti itu sih kurang lebihnya. Oh, baik Ibu. Wah, tadi kan, maaf Ibu, tadi Ibu kan membahas tentang dampak. Nah, pertanyaan selanjutnya itu, kalau kalau izin saya bertanya, dampak penting apa saja yang telah diidentifikasi sih Bu di perusahaan itu? Paling banyak sih sebenarnya kalau dampak lingkungan balik-balik lagi paling besar itu air ya karena kegiatan pertambangan air, kemudian kebisingan karena kita berkegiatan menggunakan alat yang tidak biasanya digunakan di masyarakat. Nah, itu dampaknya kebisingan, kemudian udara juga ada. Banyak sih sebenarnya. Ada mungkin tambahan dari Pak Fahmi selain tiga tadi yang disebutkan? Pas.
Itu kurang lebih sih paling besar itu dampaknya. Nah, tadi kan Ibu udah jawab ya, dampak penting apa yang diidentifikasikannya. Nah, apakah itu sudah mempertimbangkan dampak kumulatifnya, Bu? Gimana gimana? Nah, tadi kan sudah membahas tentang dampak kan, Bu. Apakah itu sudah mempertimbangkan dampak kumulatifnya, Bu? Terkait dampak kumulatif ya pasti kita mempertimbangkan itu sih karena kan pembentukan AMDAL dari hal-hal kecil itu kita pertimbangkan. Eh, dari misalnya agar apa kualitas air tetap baik, itu pasti kita pertimbangkan dengan beberapa treatment mungkin yang kita lakukan di area perusahaan agar apa yang kita keluarkan itu tidak menjadi dampak. Balik lagi, kenapa kita bisa menentukan radius tadi ya? Karena kita mengkaji secara kumulat, baik kumulatif maupun kuantitatif atau kualitatif ya. Itu dampak-dampak yang akan berimbas ke area dekat tambang. Pasti kita selalu mempertimbangkan itu sih. Oh, baik, Bu. Saya lanjut langsung pertanyaan selanjutnya, Bu. Terus bagaimana resiko banjir, longsor, dan erosi dikaji, Bu, di di perusahaan Ibu? Ini terkait banjir lebih lebih jelasnya gimana nih? Mau ke dampaknya atau kita tanggap daruratnya atau gimana nih? Iya, Bu. Kan pasti ada beberapa di tambang. Kan ada resiko banjir, longsor, dan erosi, Bu. Itu dikajinya di perusahaan Ibu gimana, Bu? Aku jawab. Kalau di kita ya terkait erosi itu kita di sini ada tim man operation. Biasa kita mengkaji secara geoteknikalnya untuk menghindari sedikit sedikit erosinya. Kalau untuk banjir, sejauh ini sih area kita belum sampai berdampak banjir. Tapi kalau mau ngomongin masalah penanggulangan, kita ada perawatan daerah aliran das atau daerah badan tubuh sungai. Itu ada perawatan. Jadi untuk banjir diusahakan tidak ada karena sejauh ini tidak ada. Karena tim Enviro kita juga memantau terus air yang masuk di sungai, terus kita pertimbangkan juga curah hujannya dihitung tiap hari, curah hujannya juga dipantau. Jadi untuk hujan diusahakan, untuk banjir diusahakan tidak akan terjadi gitu. Tapi kalau untuk apa ya kualitas air yang menggelap karena penggelap, maksudnya berubah karena pengaruh hujan ya itu hal biasa. Yang penting kita nggak sampai membawa sesuatu yang memiliki kandungan kimia sampai ke bawah gitu. Gitu. Mungkin ada tambahan atau gimana dari Bapak Enviro?
Mungkin ada tambahan dari kami. Lanjut aja. Kalau dari saya kurang lebih sama dengan Ibu lihat juga. Oh, baik, Pak. Mungkin dari saya pertanyaannya itu saja akan dilanjutkan oleh rekan-rekan saya, Pak, Ibu. Terima kasih, Bapak, Ibu. Baik, Ya, selanjutnya kami sama-sama. Sukses ya, Esther. Ya, baik, Ibu. Terima kasih, Ibu. selamat malam Bu Lia, Pak Fahmi. Sekarang saya izin bertanya, mungkin ini bakalan lebih ke environnya, khususnya saya mau bertanya terkait pengelolaan airnya. Untuk yang pertama yang ingin saya tanyakan yaitu dari mana sih sumber air untuk kegiatan pertambangan di BDL itu diambil? Ya, baik. Untuk sumber air ya, kalau sumber airnya kita sekarang yang kita gunakan itu air tampungan hujan ya, dan juga ada beberapa mata air. Tapi untuk kebutuhan kita di site itu belum tercukupi, jadi kita dibantu dengan kolam penampung air. Dan itu kita juga selalu melakukan pemantauan terkait kualitas airnya, yaitu pH, kualitas pH sama TDS-nya. Oke, baik Pak. Kemudian untuk pertanyaan selanjutnya ini lebih ke air asam tambang Pak. Jadi kalau untuk bagaimana sih pengelolaan untuk air asam tambang itu sendiri? Kalau terkait air asam tambang, kita di sini ada settling pond. Ya, settling pond itu kolam untuk pemantauan dan pengelolaan air asam tambang. Jadi air asam tambang yang berasal dari pit itu kita pompa eh, ke settling pond. Nah, di situ dilakukan pengolahan untuk airnya tersebut, seperti pengapuran untuk menaikkan kualitas pH sebelum dirilis ke eh, badan air sungai. Oke, baik Pak. Kemudian kalau untuk pencemaran air yang lainnya itu kira-kira dari BDL sendiri bagaimana sih proses pencegahannya? Hmm, kalau sejauh ini pencemaran terkait kimia atau limbah B3 itu belum ada sejauh ini ya, semoga tidak ada. Cuman untuk saat ini pencegahan kita hanya terkait itu menaikkan kualitas air seperti pH, terus eh, apa TDS itu. Oke, baik Pak. Kemudian kalau untuk kayak kualitas-kualitas air yang sudah Bapak sebutkan sebelumnya itu kayak pH, TDS, dan lain-lain itu kira-kira untuk pemantauannya itu dilakukan seberapa sering? Kalau untuk pH TDS itu kita lakukan itu setiap hari karena kita juga ada alatnya, tapi untuk uji labnya itu kita lakukan untuk saat ini per semester 6 bulan sekali. Ya, Oke Pak. Kemudian bagaimana sih apa yang dilakukan untuk memastikan bahwa
air buangannya itu dapat memenuhi dari baku mutu, Pak? Untuk memastikan itu tadi seperti pembuatan kolam-kolam sedimentasi, settling pond, karena sebelum air yang masuk ke badan sungai itu kita pastikan dulu sebelum kita rilis ke badan sungai. Dan kita juga melakukan pemantauan eh, 2 titik untuk setiap sungai dari hulu sampai hilir sungai. Baik, Pak. Ini pertanyaan terakhir dari saya. Mungkin tadi disebutkan sampai saat ini kan belum ada pencemaran, Pak. Jadi kira-kira jika nanti misalnya ada kasus terjadi pencemaran, kira-kira penanganan yang bisa dilakukan itu seperti apa, Pak? Kalau untuk tangkap darurat mungkin itu masuk ke tangkap darurat. Eh, ya kalau misalnya terjadi pencemaran, untuk tanggap daruratnya kita itu eh, menutup saluran air yang keluar dari kolam yang tercemar, dan memastikan kandungan apa yang tercemar di air. Misalnya kalau tercemar cyanida, itu kita melakukan peningkatan pH agar penguapan dari cyanida itu lebih cepat. Mungkin seperti itu. Oke, baik, Pak. Untuk saya sudah cukup. Terima kasih, Pak Fahmi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Sama-sama. Baik, Pak. Selamat malam. Izin memperkenalkan diri, saya Abelia dari Teknik Pertambangan Universitas Trisakti. Mungkin pertanyaan saya lebih mengarah ke udara dan kebisingan, Pak. Sebelumnya, apakah di perusahaan Bapak ada kegiatan blasting, Pak? Kalau kegiatan blasting untuk saat ini belum ada. Baik. Untuk pertanyaannya, Pak, apa sumber utama emisi debu dan gas, Pak, yang ada di perusahaan Bapak? Kalau untuk sumber utama dari yang pastinya dari kegiatan penambangannya, mobilitas alat unit. Nah, itu ketika eh, musim panas, untuk debu itu sangat tinggi intensitas debunya. Tapi untuk pengolahannya kita melakukan penyiraman jalan. Baik, Pak. Apakah ada pengendalian lain, Pak, selain penyiraman untuk emisi debunya, Pak? Kalau untuk hmm, pencemaran udara terkait debu untuk saat ini pengolahannya kita itu hanya penyiraman jalan tambang. Baik, Pak. Pertanyaan selanjutnya, apakah kualitas udara dipantau secara berkala, Pak? Kalau untuk kualitas udara kita pantau juga per semester. Uh, itu dilakukan oleh laboratorium yang terakreditasi dari Kementerian Lingkungan. Jadi dilakukannya hanya per semester.
Baik, Pak. Mungkin ini pertanyaan yang terakhir. Bagaimana pengendalian kebisingan pada perusahaan Bapak, Pak? Kalau pengendalian kebisingan, eh, terkhususnya di area pabrik, eh, sekarang kita hanya menyediakan earplug untuk pekerja-pekerja di area tersebut yang memiliki intensitas kebisingan yang cukup tinggi. Karena untuk mengurangi kebisingan dari alat-alat di pabrik itu mungkin belum bisa. Jadi untuk sekarang itu hanya penggunaan earplug saja. Baik, Pak. Terima kasih atas jawabannya. Kemudian saya serahkan kepada rekan saya, Pak. Terima kasih, Pak. Baik Pak, izin memperkenalkan diri, nama saya Berlianita dari Universitas Trisakti juga Pak. Selanjutnya saya akan menanyakan beberapa hal terkait pengelolaan limbah Pak. Untuk pertanyaan yang pertama, apa saja jenis limbah yang dihasilkan dari kegiatan operasional pertambangan yang dilakukan oleh perusahaan Pak? Baik, kalau untuk jenis limbah, terusnya limbah B3, nah itu ada beberapa dari kegiatan eh, perbaikan alat, perbaikan unit, seperti oli bekas, filter oli, kain-kain majun yang terkontaminasi, dan limbah oil trap. Nah, itu disimpan sementara di TPS. Pak, saya ingin bertanya lebih lanjut terkait limbah B3-nya Pak. Untuk pengelolaan limbahnya diterapkan di perusahaannya gimana ya Pak? Kalau pengelolaan kita tidak terapkan di perusahaan karena itu juga harus memiliki izin pengolahannya. Kita untuk limbah B3 kita serahkan ke pihak ketiga untuk dimusnahkan. Pak, saya ingin bertanya untuk pertanyaan selanjutnya, bagaimana perusahaan dalam mengelola overburden dan batuan sisa yang dihasilkan dari kegiatan penambangan itu sendiri, Pak? Bagaimana tadi pertanyaannya terkait OB ya? Eh, iya, Pak, terkait OB dan batuan sisa, Pak. Kalau untuk pengolahannya sejauh ini belum ada. Kita hanya menempatkan material itu di waste dump. Pak, dari perusahaan berarti apakah memiliki upaya untuk pemanfaatan kembali, Pak, terkait material tersebut atau tidak ada ya, Pak? Kalau untuk pemanfaatan kembali mungkin nanti bisa dimanfaatkan untuk reklamasi nanti ya, sebelum kita menggunakan topsoil. Baik, Pak. Itu saja pertanyaan dari saya. Untuk pertanyaan selanjutnya, saya serahkan ke rekan saya. Terima kasih, Bapak, atas jawabannya. Ya, sama-sama. Ya, baik, saya akan melanjutkan, Pak. Sebelumnya, saya izin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Iska Rahmawati dari mahasiswa dari Universitas Trisakti juga, Pak. Mungkin saya lanjut pada pertanyaan yang saya ingin tanyakan mengenai reklamasi. Untuk pertanyaan yang pertama,
apa perusahaan sudah melakukan inventarisasi flora dan fauna, Pak? Untuk sejauh ini inventarisasi untuk flora dan fauna belum ada di perusahaan kita. Oh, baik, Pak. Lanjut ke pertanyaan kedua, Pak. Hmm, Bagaimana perusahaan mengupayakan meminimalisir dari gangguan ekosistem? Mungkin sedikit dari saya terkait ekosistem di sekitar tambang ya, flora dan faunanya. Sebenarnya kalau ngomongin ekosistem, kalau mungkin Priscilia ya dulu sempat untuk datang ke sini, lihat kondisi langsung di sini, kalau bagaimana posisi kita itu benar-benar masih, ya dibilang 90% asli hutan ya iya, karena hanya sedikit sekali bukaan dengan luasan IUP kita. Jadi kalau mau ditanya ekosistemnya, kita sejauh ini belum ada inventarisasi pertama, tapi kita sangat berdampingan. Bahkan kita masih bisa lihat eh, apa fauna-fauna yang ada di sini itu hidup secara normal. Kayak kita sering lihat itu burung apa? Burung khas Sulawesi itu burung rangkok. Kalau teman-teman tahu nanti bisa di searching, itu burung rangkong. Itu khas Sulawesi. Itu kita masih sering lihat juga, dia hinggap di beberapa pohon. Bahkan ada pohon yang di dekat office kita itu kita sering lihat juga. Terus kemudian ada apa? Makaka nigra. Makaka nigra atau yaki, nanti teman-teman bisa lihat yang khas Sulawesi itu juga sering sekali kita lihat di sekitaran sini. Jadi sejauh ini ekosistemnya masih boleh lah ya, masih berdampingan karena saya rasa mereka masih bisa hidup dengan normal selayaknya flora dan fauna di hutan liar gitu. Oh, baik, Ibu. Eh, Lanjut ke pertanyaan terakhir, Ibu. Bagaimana sih perusahaan melaksanakan reklamasi dan evaluasi keberhasilannya? Curang. Kalau untuk reklamasi kita belum melaksanain reklamasi. Jadi untuk pelaksanaannya nanti kita juga belum bisa sharing gimana pelaksanaannya atau evaluasinya apalagi karena emang kita belum reklamasi. Tapi kalau tanya mau ada reklamasi apa enggak, pasti karena lokasi tambang harus direklamasi gitu. Beberapa tahapnya yang tadi dijelaskan Pak Fahmi, mungkin inventory tanah pucuknya, OB-nya kayak gitu. Nah, itu salah satu tahap kita akan melakukan reklamasi. Tapi kalau untuk reklamasi, perusahaan kita untuk saat ini belum melaksanakan reklamasi. Tapi beberapa lereng kita udah laksanain sih reklamasi, tapi reklamasi eh, apa ya, bukan area tambang khusus, area tambang aktif gitu. Jadi untuk evaluasinya belum ada gitu. Oh, baik, Ibu. Mungkin itu saja, Ibu, pertanyaan dari saya. Terima kasih, Ibu Lia dan Pak Fahmi. Sama-sama. Baik Ibu, saya izin melanjutkan. Sebenarnya perkenalkan, saya Fahila Mutia Samaneri, mahasiswa dari Universitas Sakti juga. Di sini mungkin saya ingin berfokus bertanya kepada Bu Lia mengenai dampak sosial dan keterlibatan masyarakat. Di mana untuk pertanyaan pertama saya itu, bagaimana perusahaan melibatkan masyarakat dalam proses penyusunan dan pelaksanaan AMDAL, Bu? Iya, kalau untuk melibatkan masyarakat sebelum kita penyusunan AMDAL, kita itu telah menentukan beberapa ring areanya. Salah satu tahap kita melibatkan adalah kita melakukan konsultasi publik. Kita mendengar apa yang
masyarakat mau dan apa yang perusahaan mau, lalu kita sampaikan bersama sampai dapat titik diskusi yang sama-sama. Perusahaan boleh berkegiatan, tapi masyarakat juga merasakan dampaknya secara positif dari perusahaan gitu sih. Kalau dari kita konsultasi publik. Oke, baik Bu. Masuk ke pertanyaan kedua saya. Bagaimana perusahaan memastikan masyarakat memperoleh informasi yang memadai mengenai kegiatan pertambangan, Bu? Terkait informasi dari kegiatan perusahaan. Sejauh ini kami sangat terbuka terkait kegiatan perusahaan. Ditambah perusahaan kita ini sekitar 90%, 80 sampai 90% adalah penduduk lokal atau penduduk kering area tambang yang merasakan langsung dampak kehadiran tambang. Sehingga saya rasa untuk memberikan informasi terkait kegiatan tambang ya, masyarakat itu bisa melihat sendiri dan langsung bisa merasakan dampaknya gitu. Terlepas dari kita sering melakukan sosialisasi atau kita sering eh, share via sosial media begitu. Tapi masyarakat juga bisa lihat langsung gitu. Jadinya sosial antar lawan bicara juga merupakan salah satu informasi agar kegiatan kita itu terlaksana kayak gitu sih. Oke, baik Ibu. Mungkin dari saya cukup Ibu, nanti akan dilanjutkan oleh rekan saya. Sebelumnya terima kasih banyak ya Ibu, Bapak. Iya, sama-sama. Nah, baik Ibu, izin memperkenalkan diri. Nama saya Jaga Dewi Sada, mahasiswi dari Universitas Sakti. Di sini saya akan melanjutkan pertanyaan mengenai dampak sosial dan keterlibatan dari masyarakat, Ibu. Yang pertama, apakah kajian sosial telah mempertimbangkan kelompok rentan seperti perempuan, anak-anak, dan masyarakat adat di daerah sekitar perusahaan, Ibu? Terkait itu eh, gimana ya sharingnya? Merujuk ke AMDAL juga, tapi kita juga ada kajian sendiri terkait itu, yaitu lebih ke eksternalnya ya. Jadi kita lebih ke PPM-nya. Jadi ada 8 program PPM yang salah satu kegiatannya atau salah satu tujuan dari konsultasi publiknya adalah mengetahui beberapa informasi, salah satunya seperti yang disebutkan dari Dewi tadi terkait apa kerentanan di area sekitar tambang, kemudian sekolah-sekolah juga ada. Itu lebih ke PPM sih kalau dari kita. Baik, Ibu, terima kasih. Untuk pertanyaan terakhir dari saya, eh, bagaimana mekanisme penyampaian dan penanganan keluhan dari masyarakat, Ibu, untuk ditangani oleh perusahaan? Kalau di perusahaan kami saat ini ada tim eksternal, jadi tim eksternal lebih fokus untuk konsultasi bersama masyarakat, dengar keluhan masyarakat, apa yang bisa perusahaan bantu dan apa yang bisa masyarakat berikan kepada perusahaan, lebih ke timbal baliknya. Jadi kita ada satu tim eksternal yang langsung berhubungan dengan masyarakat, kemudian kita juga bekerja sama dengan masyarakat yang di mana di TM eksternal itu kita ada humas atau hubungan masyarakat di masing-masing desanya kita ada humas. Jadi kita lebih apa ya bisa saring atau bisa dengar semua keluhan masyarakat melalui humas-humas tersebut dan akan disaring lewat tim eksternal kita sebelum disampaikan ke manajemen kita. Gitu. Baik, Ibu, terima kasih sudah menjawab. Pertanyaan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selamat malam Ibu Lia dan Bapak Fahmi. Di sini saya izin bertanya tentang kepatuhan lingkungan dan pasca tambang, Pak. Untuk yang pertama ini, bagaimana perusahaan mengevaluasi efektivitas pelaksanaan program pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang telah dilakukan, Pak?
Ya, baik. Untuk mengevaluasi efektivitas pelaksanaan program pengelolaan dan pemantauan lingkungan, eh, mungkin salah satu contoh yaitu kualitas air. Eh, untuk mengetahui apakah program itu dianggap efektif, kita membandingkan data kualitas air, data RON awal dibandingkan dengan data pemantauan yang sudah kita lakukan. Ketika datanya masih berada di bak mutu, maka program pengelolaan air itu dianggap efektif. Nah, mungkin seperti itu. Baik, Pak. Untuk itu, apa tantangan terbesar yang dihadapi perusahaan dalam memenuhi komitmen pemantauan pengelolaan lingkungan sebagaimana tercantum dalam dokumen AMDAL-nya, Pak? Kalau untuk tantangan terbesar ya yang pastinya itu biaya untuk melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan. Karena seperti kita ketahui, untuk melakukan uji lab itu butuh biaya yang cukup besar juga. Dan untuk limbah B3 juga kita bayar juga untuk ke pihak ketiga. Jadi itu salah satu tantangan terbesar untuk mematuhi apa yang jadi rekomendasi di dokumen AMDAL. Mungkin ada tambahan dari Ibu Lia. Bahkan Ibu. Saya sih nggak ada, itu kurang lebihnya dari Pak Fahmi udah pas. Baik, terima kasih Pak dan Ibu Lia atas jawabannya. Saya kembalikan ke Esther. Terima kasih Pak, Bu. Baik, Pak Fahmi dan Bu Lia, sebelumnya terima kasih banyak. Mungkin dari saya dan teman-teman kelompok kami di hari ini untuk pertanyaan wawancaranya sudah sangat cukup. Terima kasih sudah mau meluangkan waktunya Bu Lia, Pak Fahmi. Ya, sama-sama. Iya, sama-sama. Sukses ya kalian semua. Iya, Bu, Pak. Makasih. Sebelum Iya. izin untuk dokumentasi. Baik, sebelumnya saya izin untuk dokumentasi semuanya 1, 2, 3 malam ini. Untuk dokumentasinya sudah. Baik, Ibu, Bapak, mungkin dari kami rekan-rekan sekalian untuk pertanyaan-pertanyaannya sudah. Terima kasih, Bapak, Ibu. Terima kasih Ibu dan Bapak. Ibu dan Bapak Terima atas kasih waktu. Bu, Terima Pak. kasih Pak, Bu. Iya, sama-sama Ibu dan Bapak calon tambang. Amin. Amin. Makasih, Terima Bu. kasih Terima Ibu. kasih, Bu. Selamat malam. Terima kasih Bu. Saya izin live ya. Ya, Ya Ibu. Bu. Ya, Pak. Ibu. Wanjoy.